Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Jadi para sedulur, akhir-akhir ini kita semua sepertinya lagi banyak dikagetkan ya dengan gebrakan-gebrakan daripada Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, di mana dalam fase awal pemerintahan dia di Jawa Barat, betul-betul Kang Deddy ini melakukan gebrakan-gebrakan baik melalui ide, gagasan atau melalui program-programnya ya, gitu kan. Dan memang saat ini sepertinya Kang Deddy Mulyadi itu ya jadi perpanjangannya nggak cuma untuk masyarakat Jawa Barat ya teman-teman, tapi sepertinya seperti fenomena bola salju ya, semakin hari semakin membesar dan sepertinya popularitasnya udah nyebar sampai melewati batas-batas area Jawa Barat ya, sampai melebar ke Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Timur, sini sampai kemudian DKI Jakarta, Banten, terus kayaknya nggak terbendung ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau ngomong tentang Kang Deddy Mulyadi ini memang nggak lepas daripada keberanian dia gitu kan, terus gebrakan dia untuk kemudian melakukan langkah-langkah ya yang dirasa sangat tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Jawa Barat. Nah, beberapa waktu belakangan ini juga ada sesuatu yang memang saya anggap sebagai sebuah prestasi prestasi buat Kang Deddy Mulyadi gitu kan, dimana Kang Deddy ini tampil ya sebagai penengah, sebagai juru damai ketika ada sengketa antara OCI atau Oriental Sirkus Indonesia yang memang merupakan bagian daripada Taman Safari Indonesia dengan para mantan pegawainya, para mantan pemain sirkus ya teman-teman. Dan mungkin beberapa teman-teman juga yang lihat konten ini mungkin belum begitu ngerti ya duduk perkaranya. Mungkin kita akan bahas sedikit duduk perkara kemudian sampai terjadi kemarin polemik antara OCI Taman Safari Indonesia dengan mantan para pemain sirkus ya. Jadi OCI sendiri ini adalah Oriental Sirkus Indonesia. Dimulai dengan seseorang yang bernama Bapak Hadi Manansang yang memang memiliki keahlian di bidang sirkus dan kemudian juga dia pemerhati obat tradisional ya. Jadi Bapak Hadi Manansang ini di era tahun 60-an dia memang seorang pemain sirkus jalanan dan juga pemerhati daripada obat tradisional teman-teman, dan dia memiliki keahlian kalau di bidang sirkus itu seperti salto, bermain trisula gitu kan, yang kemudian dari tampilan-tampilan di jalanan Bapak Hadi Manansang kemudian pada tahun 1967 ya, Bapak Hadi Manansang ini kemudian berinisiatif kemudian membentuk organisasi yang namanya OCI, Oriental Sirkus Indonesia. Yang jelas Bapak Hadi Manansang ini memiliki 3 orang putra yang kedepannya nanti akan menjadi pendiri daripada Taman Safari Indonesia di Cisarua Bogor. Mereka adalah Jensen Manansang, kemudian Fran Manansang, dan Tony Sumampo teman-teman. Jadi pasca kemudian tahun 1967 itu Bapak Hadi Manansang kemudian membentuk OCI Oriental Sirkus Indonesia gitu kan. Bapak Hadi Manansang ini kemudian juga mencari talenta atau bakat-bakat yang kemudian akan dijadikan para pemain sirkus ya. Yang jelas kemudian bergeraklah orang-orangnya Bapak Hadi Manansang dan kemudian mereka mendapatkan calon-calon pemain sirkus yang mereka dapatkan dari anak-anak dari panti asuhan di seputaran Jakarta ya teman-teman. Yang jelas memang anak-anak yang ada di panti asuhan yang kemudian diadopsi oleh Bapak Hadi Manansang tersebut dijadikan para pemain sirkus, dilatih untuk main sirkus, itu merupakan anak-anak yang sebagian besar lahir dari masa dan ketika mereka bayi dirawat oleh pihak panti asuhan dan orang tua mereka itu tidak diketahui gitu kan, yang kemudian ketika diasuh oleh panti asuhan kemudian ketika usianya mencapai 6 sampai 7 tahun mereka kemudian
dilatih oleh Bapak Adi Manansang ini kemudian untuk dilatih sebagai pemain sirkus. Yang memang kemudian dari tahun berganti tahun memang kemudian semuanya berlanjut sampai kemudian Bapak Adi Manansang beserta dengan ketiga putranya tadi, ada Bapak Jensen Manansang, kemudian Frank Manansang, dan kemudian Tony Sumampo. Memang kemudian karena selain kecintaan mereka kepada sirkus, juga kemudian mereka juga ini ternyata penyayang binatang ya, hobinya melihara binatang, tapi kemudian berinisiatif kemudian untuk membangun Taman Safari Indonesia di Cisarua di Bogor. Teman-teman saya waktu kecil juga dulu, ketika perpisahan bapak saya dulu, kebetulan bapak saya dulu itu kepala puskesmas, saya ingat masih SD ya, itu saya nyampe di Cisarua itu, terakhir perpisahannya jalan-jalan ke Cisarua ke Taman Safari. Wah, saya kayaknya dulu kagum banget ya, itu sekitar tahun 80-an sana, 87 atau berapa, mendekati tahun 90-an, masih SMP saya waktu itu. Balik lagi teman-teman, jadi sekitar tahun 97 gitu kan, dalam perjalanannya OCI ini kemudian ternyata ada beberapa pemain sirkus di tempat OCI ini yang kemudian keluar gitu kan, dan kemudian ternyata mereka mengadukan OCI kepada Komnas HAM waktu itu yang dipimpin Bapak Baharudin Lopa ya, tahun 97. Yang jelas mereka mengadukan bahwasannya ada eksploitasi dan kekerasan gitu kan, dan juga pembayaran gaji daripada mantan pemain sirkus tersebut yang nggak diselesaikan oleh pihak OCI. Dan kemudian di tahun 97 itu kemudian Komnas HAM yang memang di bawah Bapak Baharudin Lopa itu kan melakukan salah satunya penelusuran, karena memang tuntutannya salah satunya para mantan pemain sirkus OCI ini pengen tahu asal usul mereka, pengen tahu nama orang tua mereka. Dan ketika dilakukan penelusuran ternyata memang dari Komnas HAM mendapati bahwasanya anak-anak tersebut diambil oleh keluarga Manansang itu dari panti asuhan. Nah, dari panti asuhan itu pun mereka dulu sebagian besar dirawatnya ketika masih bayi gitu kan, dari bayi tanpa diketahui orang tuanya gitu kan. Nah, itu jadikan susah gitu kan, apalagi tempat-tempatnya di panti asuhan itu dalam tanda kutip ya, mungkin nggak bisa kita sebutin di sini ya. Yang jelas ini kan memang kemudian waktu itu kemudian hilang ya, masalah ini sepertinya selesai, kita nggak tahu penyelesaiannya, tapi itu udah di tahun 1997 ya. Nah, baru kemudian kemarin di bulan April 2025 ini muncul lagi gugatan somasi daripada tim kuasa hukumnya daripada para mantan pemain sirkus dari OCI ini yang mengalukan kabarnya itu kan melakukan tuntutan material ya sebesar 1,5 miliar yang kemudian berlanjut besarannya jadi 3,5 miliar gitu kan, karena dengan dugaan adanya kekerasan, kemudian eksploitasi, serta kemudian pembayaran mereka yang gaji mereka yang nggak dibayarkan, yang tentunya ini memang susah juga gitu kan untuk dibuktikan, karena kasusnya ini udah lama banget, dan mereka juga salah satunya pengen tahu pengen tahu asal usul mereka, nama orang tua mereka. Yang jelas diterangkan oleh Bapak Jensen Manansang, tentunya juga pihak Taman Safari Indonesia juga merasa dirugikan ya, karena nama baiknya itu hal-hal yang seperti ini sepertinya akan menyudutkan pihak Taman Safari Indonesia. Dan dengan saksi-saksi yang ada pun dari pihak Taman Safari Indonesia ini, Bapak Jensen Manansang juga membantah ya apa-apa yang dituduhkan oleh para pemain sirkus, mantan pemain sirkusnya ini, hingga kemudian masalahnya jadi rumit, hingga sampai kemudian ke DPR RI ya, ke Komisi 3 DPR RI di bawah pimpinannya Pak Ahmad Sahroni kemarin sempat dimediasi gitu kan, karena memang dari pihak DPR RI juga menganjurkan untuk melakukan mediasi, karena memang kasusnya ini kan kalau kasus lama ya, tentunya kalau kemudian berlanjut ke hukum, ke kepolisian ataupun ke hukum, tentunya susah untuk pembuktiannya, karena memang udah puluhan tahun gitu kan kesininya, lagi-lagi juga. Dan kalau untuk membuktikan asal usul mereka pun pastinya juga susah gitu kan, karena memang di tahun 97 sudah diberitakan bahwasannya mereka ini di panti asuhan diasuh dari bayi, baru kemudian diadopsi, diambil daripada keluarga Pak Adi Manansang ini usia 6-7 tahun gitu kan, dan sampai sempat deadlock ya. Dan memang beruntung sekali
kemudian pihak dari Pemda Jawa Barat, karena ini konfliknya masih di area Jawa Barat ya, di Taman Safari Indonesia. Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi nunjukkan kepiawaiannya, kebijakannya gitu kan. Dia memberikan solusi ya. Terakhir Kang Deddy Mulyadi kemudian melakukan mediasi, pertemuan antara kemudian daripada keluarga pemilik Taman Safari Indonesia yang diwakili oleh Bapak Jensen Manansang itu kan, dan juga para penggugat ya yang merupakan mantan pemain sirkus OCI daripada Taman Safari Indonesia. Yang jelas memang Kang Deddy Mulyadi kemudian memang berhasil dengan kepiawaiannya untuk kemudian mendamaikan dua pihak dan mengatakan bahwa saya penyelesaiannya juga nggak bisa lagi lewat hukum pastinya, karena ini kasus lama gitu kan. Ini yang terjadinya sudah lama, pembuktiannya juga udah susah gitu kan. Dan lagi-lagi Kang Deddy menunjukkan kepiawaian beliau gitu kan, sampai kemudian beliau berusaha untuk mengesampingkan proses hukum gitu kan, nggak memakai tim kuasa hukum, tapi pendekatannya lewat hati gitu kan. Artinya memang win-win solution, dan lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi menunjukkan kebijakannya sampai kemudian dia mengalokasikan dana 300 juta ya untuk kemudian para penggugat ya, orang-orang yang memang mantan pemain sirkus OCI ya teman-teman. Dan ini luar biasa sekali, memang kemudian paling enggak ini memberikan support mental lah secara materi dan mental buat orang-orang yang memang merasa dirugikan, walaupun sekali lagi juga dari pihak OCI mereka juga merasa dirugikan kalau dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang mereka bantah itu sebagai hal yang nggak benar gitu kan. Tapi lagi-lagi ini memang kasus lama, dan memang kemudian Kang Deddy Mulyadi berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan dia juga sebagai kepala daerah daripada Jawa Barat juga nunjukin kebijakannya, karena kemudian mengalokasikan dana 300 juta untuk memang para mantan pemain sirkus dari OCI ini. Dan memang kemudian Kang Deddy juga menjanjikan bahwasanya juga akan membantu kalau mereka akan mencari asal usul orang tua mereka. Tapi kalau kita lihat memang kan kemungkinannya juga besar, sekalipun mereka ini udah usianya sepertinya di atas 40-an lah gitu kan, ibu-ibu yang datang yang mencari asal usul dia gitu, pengen tahu orang tuanya. Paling tidak kalau lewat Kang Deddy Mulyadi ini kan memang Kang Deddy memang banyak yang nonton, ini trending sampai pelosok-pelosok pedesaan. Artinya kalau kemudian disebutkan ibu ini dulu diambilnya dari panti asuhan mana dan mulai tahun berapa kemudian memang diadopsi di panti asuhan tersebut, pastinya juga nanti panti asuhannya lokasinya di mana. Pastinya kalau kemudian orang tua mereka gitu kan, yang mungkin kurang menginginkan mereka pada waktu mereka dilahirkan, kalau sekarang masih hidup dan kemudian melihat konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi dan melihat video tersebut, tentunya mereka kalau masih ingin kemudian bertemu dengan anak mereka, anak kandung mereka, tentunya mereka pasti akan kemudian merespon ya. Dan tentunya ketika udah nanti direspon, pastinya akan mudah gitu kan. Kalaupun kemudian yang mantan pegawai OCI ini juga banyak, mudah karena kemudian bisa dicocokin dengan baru dengan tes DNA. Mana sih yang cocok dengan ibunya yang datang, anaknya yang mana gitu kan. Nah ini lagi-lagi ya, saya betul-betul apresiasi gebrakannya Kang Deddy, dan dia sebagai kepala daerah betul-betul dia kepala daerah yang memimpin daerahnya dengan hati, kepala daerah yang amanah, kepala daerah yang selalu hadir ketika kemudian warganya, masyarakatnya memang kemudian memang membutuhkan dia gitu kan. Dan dia kepala daerah yang betul-betul memahami, mengerti kondisi keadaan warganya. Salah satunya kemarin ya, ketika kemudian mengadakan pemutihan terhadap para penunggak pajak kendaraan bermotor. Artinya Kang Deddy ini betul-betul ngerti gitu kan, seorang pimpinan daerah, kondisi warganya dia juga ngerti. Jadi nggak benar kalau kemarin sempat di rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja dengan DPR RI dan juga kemudian dengan Kementerian Dalam Negeri, kalau ada gubernur yang kemudian mengatakan Kang Deddy itu gubernur konten, itu kan nggak benar. Ini kerja-kerjanya udah langsung kerasa ya manfaatnya untuk warga dan masyarakat Jawa Barat, betul-betul gitu kan. Untuk revitalisasi sungai kayak di Sungai Mati yang kemudian di Tambun Selatan, di Kalibaru yang di Cikarang, langsung kerja-kerjanya, bukan cuman kemudian omong-omong ataupun diskusi-diskusi di medsos gitu kan. Ini lagi-lagi apresiasi saya untuk Kang Deddy Mulyadi. Semakin kesono saya pikir memang
Semoga kerjanya semakin maju ya. Semoga semakin maju Jawa Barat dan semakin sejahtera warganya di bawah kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi. Nah, gitu aja teman-teman obrolan kita. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.